Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Valencia Veronica Bentian dengan NIM 2414201101 dari kelas 4 semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komputer dasar. Jadi, komputer dasar adalah konsep dasar tentang perangkat elektronik yang berfungsi memproses data atau menyimpan data dan mengelola informasi. Ini meliputi pemahaman tentang komponen utama komputer, perangkat lunak, dan cara komputer bekerja secara umum. Baiklah, kita masuk pada penjelasan mengenai elaborasi. Kita masuk dalam pengertian perangkat keras dan perangkat lunak. Sebelum membahas tentang macam-macam tipe komputer, mari membahas tentang dua hal yang sama terdapat pada semua tipe komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komponen komputer yang dapat dilihat pada gambar. Perangkat lunak adalah sekelompok industri atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengelola kata. Segala sesuatu yang Anda kerjakan di komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai contoh, saat ini dapat melihat pelajaran ini di web browser perangkat lunak dan menggunakan mouse perangkat keras untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Saat Anda mempelajari tentang berbagai macam tipe komputer, tanyakan pada diri Anda tentang perbedaan-perbedaan dari segi perangkat kerasnya. Saat Anda mempelajari panduan ini, maka akan mendapat berbagai macam komputer serta berbagai macam perangkat lunak yang digunakan. Apa saja macam-macam komputer? Bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop, padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran, serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan kita sehari-hari. Saat Anda mengambil uang tunai dari mesin ATM, memindai barcode barang belanja di toko, atau menggunakan kalkulator, maka Anda juga menggunakan komputer untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Daftar gambar orang menggunakan komputer desktop. Sebuah komputer desktop, banyak yang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Sebuah komputer laptop tipe komputer yang kedua mungkin sudah familiar bagi Anda, yaitu komputer laptop yang umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portabel dari desktop yang memudahkan Anda untuk menggunakannya di mana saja. Kita masuk dalam pengertian komputer tablet. Sebuah komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portabel dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Pengertian dari komputer server. Server adalah sebuah komputer yang mengelola permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubungan dengan pada suatu jaringan komputer. Sebagai contoh, kapanpun Anda menggunakan internet, maka Anda sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Banyak organisasi juga menggunakan komputer server lokal untuk menyimpan dan berbagai berkas secara internal. Tipe komputer lainnya, saat ini banyak elektronik berbasis komputer dengan fungsi-fungsi yang spesifik, tetapi kita tidak terlalu memahami cara kerja mereka demikian. Berikut merupakan beberapa contohnya. Ponsel cerdas. Banyak ponsel cerdas dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh komputer, seperti menjelajah internet dan bermain game. Biasanya ponsel cerdas ini sering disebut dengan smartphone. Workplace. Teknologi workplay adalah istilah umum untuk sekelompok alat, termasuk pelacak atau pencatat kebugaran atau olahraga dan jam tangan cerdas yang dirancang untuk dipakai sehari-hari. Perangkat tipe ini sering disingkat dengan istilah wearables. Alat permainan atau game. Sebuah alat konsol
Permainan adalah komputer tipe khusus yang dapat digunakan untuk bermain video game di TV. Televisi saat ini banyak televisi dilengkapi dengan aplikasi atau apps yang dapat Anda gunakan untuk mengakses berbagai macam konten online. Sebagai contoh, Anda dapat menonton streaming video langsung dari internet ke televisi Anda. Komputer pribadi dibuat dalam dua bentuk utama, yaitu PC dan MAC. Keduanya sama-sama berfungsi sebagaimana mestinya, namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Setiap orang memiliki preferensi masing-masing dalam komputer. Kita masuk yang terakhir, yaitu personal komputer. Sebuah PC dengan sistem operasi Windows. Tipe komputer ini dimulai dengan komputer IBM PC yang diperkenalkan pada tahun 1981. Perusahaan-perusahaan lainnya dimulai menciptakan komputer yang serupa yang disebut dengan IBM PC Complete, biasanya disingkat dengan PC. Saat ini komputer tipe ini merupakan tipe yang paling umum dari kategori komputer pribadi. Biasanya komputer tipe ini sudah dilengkapi dengan sistem operasi Microsoft Windows. Macintosh, sebuah komputer Macintosh diperkenalkan pada tahun 1984 dan merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka grafis atau disebut dengan GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan, yaitu Apple, dan mereka seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X. Demikian penjelasan saya mengenai komputer dasar pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya berharap semoga informasi yang saya sampaikan saat ini boleh menambah wawasan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih dan selamat siang. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.